Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Masih berjumpa lagi dengan saya Nur Hayat, guru PAI kelas 12 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab yang ketiga di semester 1. Kita akan membahas mengenai munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Fokus pembelajarannya menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Pada slide pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian munafik. Apa itu munafik? Ketika kita merujuk pada satu hadis Nabi, ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada khalafa, wa idza tumina khana. Ketika berbicara dia selalu berbohong, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika diberikan amanat dia berkhianat. Itu merupakan definisi dari munafik. Yang kedua adalah keras hati. Keras hati adalah hati yang tidak melemah karena nasihat dan pelajaran. Hati yang keras itu hati yang tidak bisa menerima saran, masukan, dan orang lain menganggap dirinya yang paling benar dan orang lain berada pada posisi yang salah. Yang ketiga adalah keras kepala. Keras kepala adalah sikap yang menolak mengubah pendirian walaupun ada bantuan dan nasihat. Keras kepala adalah seseorang yang mempunyai satu pendapat atau ide di mana dia mempertahankan kekeh pada idenya tersebut dan tidak mau berpindah walaupun ada masukan dan saran dari orang lain yang lebih berpengalaman. Walaupun dibantu orang lain, dia tidak mau. Itu adalah orang yang keras kepala. Tentu setiap hal di dunia ini ada yang menyebabkan. Maka kita perlu mencari faktor apa yang menyebabkan seseorang mempunyai sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang pertama adalah munafik. Sifat munafik disebabkan karena menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, karena seseorang itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Jadi orang munafik itu berpura-pura menjadi orang yang baik, kemudian menyembunyikan keburukannya. Berbeda dengan orang yang pengen terlihat baik karena untuk orang lain. Nah, itu namanya idkhalus surur, agar orang lain tidak mempunyai sakit hati ataupun tidak punya perasaan bagaimana kepada kita. Itu berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan keburukannya karena pengen sesuatu, karena mempunyai maksud tertentu. Yang kedua adalah keras hati. Faktor-faktor yang menyebabkan keras hati adalah karena kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan tadi, tertawa berlebihan, banyak makan, banyak dosa, lalai dari ketaatan. Keras hati adalah hati yang mempunyai penyakit-penyakit hati. Di bawah ini ada 3 hal macam-macam hati. Kolbun mayitun, yaitu hati yang mati. Kolbun maridun, hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang mempunyai sifat-sifat tercela seperti sombong, ujub, iri, dengki, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kolbun salimun, hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari kolbun mayitun maupun kolbun maridun. Dan ilaman ataulah kolbun salim, hati yang selamat adalah hatinya orang-orang yang bisa dekat kepada Allah. Yang ketiga adalah keras kepala. Penyebabnya adalah merasa paling benar dan menganggap orang lain salah karena perasaan sombong. Keras kepala ini bagian dari kerasnya hati, sehingga keras kepala ini menjadi salah satu penyakit hati. Munafik, keras hati maupun keras kepala ini adalah bagian dari penyakit hati yang ada di dalam hati seseorang. Kita tidak bisa menjudge atau memvonis seseorang itu adalah orang yang munafik, punya penyakit hati atau lain sebagainya, karena adanya di dalam hati. Tetapi kita bisa mendeteksi dari karakter seseorang, dari ciri-ciri seseorang.
Orang yang munafik itu mempunyai karakter atau ciri-ciri bermuka dua, di depan berbeda dengan di belakangnya. Hati dan lahirnya tidak sama. Suka pamer, riak, iri, dengki, malas beribadah ketika keadaan sepi tetapi semangat ketika banyak orang. Ingkar janji, suka berkhianat, bersumpah palsu, suka merusak, bangga dengan berbuat dosa, cenderung pelit. Yang kedua adalah keras hati. Ciri-ciri orang keras hati adalah bangga berbuat dosa, tidak bergetar hatinya saat mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, malas tidak bertobat walaupun terkena musibah, tidak takut kepada Allah. Keras kepala mempunyai ciri-ciri kekeh dengan idenya, memaksakan rencananya, tidak menerima nasihat orang lain. Ketika berdiskusi, dia mendominasi diskusi tersebut, menolak ide orang lain karena ide orang lain dianggap buruk dan idenya yang paling benar. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mempunyai tiga perasaan tersebut? Yang pertama, sikap kita sebagai seorang mukmin terhadap teman kita atau orang-orang yang berada di lingkungan kita yang mempunyai sifat munafik adalah yang pertama, jangan mengikutinya, jangan menghiraukannya. Karena orang-orang munafik ketika kita menghiraukannya, ketika kita meladeninya, mereka akan semakin parah, maka mereka akan semakin menjadi-jadi. Yang ketiga adalah tabayun ketika mendapatkan kabar darinya. Ketika ada orang munafik yang membawa kabar, berita kepada kita, kita terlebih dahulu harus tabayun, mencari kebenarannya. Jangan langsung menelan mentah-mentah. Selalu berhati-hati, tegas terhadap orang munafik. Kemudian menghadapi orang yang keras hati adalah membaca Al-Quran. Untuk mengobati keras hati itu adalah membaca Al-Quran, mentadabburinya, memahami maknanya dan mencoba untuk mengamalkannya. Berzikir, selalu mengingat Allah dalam hati. Walaupun belum bisa merasuk ke dalam hati, setidaknya lisan itu terpancing untuk selalu berzikir. Berteman dengan orang soleh, berbagi dan berdoa. Dan cara menghilangkan sifat keras kepala adalah mencoba mendengarkan pendapat orang lain, terbuka atas segala kemungkinan, mengakui kesalahan, dan menyesuaikan dengan segala keadaan. Sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.